Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ibu dan Bapak Guru, selamat bertemu kembali. Kita sudah mempelajari dua sisi dari segitiga restitusi. Di modul kali ini, kita akan membahas sisi terakhir, yaitu sisi 3, menanyakan keyakinan. Dengan mempelajari ketiga sisi segitiga restitusi, mudah-mudahan kita dapat menerapkan restitusi demi mencapai disiplin positif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi murid-murid kita. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai modul ini dengan mengingat perilaku murid-murid kita. Mari kita bersama-sama mengingat kembali, pengaruh apa yang membuat mereka melakukan sesuatu? Apakah karena kepercayaan akan suatu nilai atau karena pengaruh sosok penting? Pernahkah Ibu dan Bapak Guru melihat murid yang sangat pintar dalam bermain musik? Bisa menentukan not dan kunci hanya dengan mendengar musik? Pernahkah Ibu dan Bapak Guru menanyakan, mengapa ia sangat tertarik pada musik? Apakah ia memiliki tokoh idola yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang baik untuk diteladani? Atau apakah Ibu dan Bapak Guru memiliki murid yang sangat murah hati dan suka membantu temannya? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah menanyakan alasannya? Mungkinkah ia diajari di rumah agar selalu berbagi pada sesama? Sisi 3 segitiga restitusi menyinggung mengenai gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Nilai-nilai keyakinan ini dapat berupa aspirasi sosok yang dicita-citakan oleh murid-murid. Nilai-nilai ini dapat pula berupa keyakinan yang telah disetujui sebelumnya, baik oleh kelas, keluarga, maupun sekelompok murid-murid. Misalnya dia mengidolakan sosok yang santun, jujur, berani, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sejalan dengan teori kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal. Sisi 3 segitiga restitusi percaya bahwa nilai-nilai keyakinan atau aspirasi sosok yang dicita-citakan ini membuat murid-murid termotivasi berperilaku tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami latar belakang murid, nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid dan keluarga demi menerapkan sisi 3 segitiga restitusi ini. Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak cerita pendek ini. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Lalu semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi basah dan becek seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Ibu dan Bapak Guru, pada cerita pendek tadi, Pak Rustam melakukan sisi 3 segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan murid-murid pada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah diyakini bersama. Membuat keyakinan kelas, menyepakati nilai-nilai untuk dijaga bersama memang akan memudahkan kita melakukan proses restitusi. Namun, jika sebelumnya belum pernah membicarakan nilai-nilai ini bersama murid-murid, sisi 3 segitiga restitusi tetap bisa kita lakukan. Caranya adalah dengan menggali nilai-nilai yang murid percaya melalui diskusi terbuka yang tidak menghakimi maupun mengarahkan. Ibu dan Bapak Guru, kita simak kembali yuk cerita pendek berikut ini. Melwan, ada apa? Kenapa menangis? Saya diajak kemari, Bu.
Katanya saya bodoh, tidak bisa membaca. Marima, betul kamu mengejek Nelwan? Dia memang tidak bisa baca kan, Bu? Marima, kamu ingat tidak? Kemarin kamu cerita pada ibu dan teman-teman, cita-citamu ingin jadi apa? Jadi polisi, Bu. Keren. Kamu mau ingatkan ibu lagi? Kenapa kamu ingin jadi polisi? Karena bisa menangkap penjahat, bisa melindungi semua orang. Menurutmu, apakah mengejek Nelwan membuat Nelwan merasa terlindungi? Tidak, Bu. Dia nangis. Betul. Lalu, harus bagaimana ya supaya Nelwan merasa terlindungi? Bu Mema pada cerita ini menggambarkan pada kita bagaimana menggunakan sisi 3 restitusi dengan menggali nilai-nilai dari aspirasi sosok yang dicita-citakan oleh Marima melalui diskusi terbuka. Kita ingat kembali Ibu dan Bapak Guru, tujuan utama penggunaan sisi 3 segitiga restitusi ini adalah menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Oleh karena itu, menjadi krusial bagi kita untuk berbicara dengan murid menggunakan nada yang tenang, bukan menyalahkan atau menantang. Penggunaan sisi-sisi segitiga restitusi menurut Dayan Gosen dapat disesuaikan dengan hubungan yang dimiliki dengan murid yang akan kita bimbing melakukan restitusi. Jika kita memiliki hubungan yang erat dengan murid, kita bisa langsung menggunakan sisi 3 segitiga restitusi untuk merespon perilaku negatifnya, dengan langsung menanyakan nilai apa yang ia percaya. Sisi 1 segitiga restitusi dapat diterapkan ketika menghadapi murid yang rentan terpuruk dalam perasaan bersalah. Untuk membantu mereka memahami bahwa kesalahan itu normal. Sisi 2 bisa digunakan untuk perilaku agresif, di mana kita perlu memahami kebutuhan dan alasan di balik perilaku tersebut. Ibu dan Bapak Guru, selain mengajar dan membimbing, sebagian pekerjaan kita sebagai guru adalah mendengarkan dan memahami murid-murid kita. Menjadi guru memang pekerjaan dengan berjuta tugas, karena kita bekerja bukan dengan benda, melainkan dengan calon manusia-manusia hebat di masa depan yang terus berkembang dari hari ke hari. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam.